Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Waalaikumsalam. kepada yang terhormat Ibu Lis Andriani serta kawan-kawan yang hadir pada dan menyaksikan video ini. Sebelumnya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi yang berjudul Employee Recruitment, Selection, and Placement. Next slide. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama adalah Jessica Sasmita dengan ujung NPM 011. Selanjutnya ada saya sendiri, Diki Ferlan Utama dengan ujung NPM 044. Dan yang terakhir ada Diki Harisno dengan ujung NPM 115. Next slide. Baiklah, langsung saja kita mulai materi hari ini. Yang pertama ada perencanaan SDM. Perencanaan sumber daya manusia atau HR planning dimulai dengan tujuan strategi organisasi. Menurut Ployhart tahun 2006, penempatan staf di organisasi-organisasi saat ini mengharuskan perusahaan untuk mempertimbangkan sejumlah isu penting, seperti perubahan sifat pekerjaan dan angkatan kerja. Meningkatnya persaingan untuk mendapatkan pekerja terbaik, memastikan bahwa ada kesesuaian yang baik antara pekerja dan organisasi, dan meningkatkan keragaman tenaga kerja. Next slide. 4 proses saling terkait. Salah satu model perencanaan sumber daya manusia menunjukkan bahwa perusahaan perlu fokus pada 4 proses yang saling terkait. Yang pertama, inventaris bakat. Penilaian terhadap pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan karakteristik lain. Yang kedua, ada perkiraan tenaga kerja. Berisikan rencana mengenai kebutuhan SDM di masa depan. Yang ketiga, ada rencana aksi. Berisikan pengembangan rencana untuk memandu perekrutan, seleksi, pelatihan, dan kompensasi karyawan di masa depan. Dan yang terakhir ada kontrol dan evaluasi, yang berisikan sistem umpan balik untuk menilai seberapa baik sistem SDM bekerja dan seberapa baik perusahaan memenuhi rencana SDM. Next slide. Selanjutnya ada langkah-langkah proses seleksi pegawai. Organisasi memilih karyawan untuk suatu pekerjaan, dimulai dari perekrutan calon karyawan, penyaringan dan pengujian calon karyawan, hingga keputusan seleksi dan penempatan karyawan pada pekerjaan yang sesuai. Ani Mulcahy, mantan CEO dari Sera Corporation, membahas rencana suksesi untuk penggantinya dan menggunakan proses berikut ini untuk menguraikan langkah-langkah yang disarankan oleh suksesi CEO. Yang pertama, mulailah merencanakan sejak dini. Yang kedua, perlunya mengembangkan pedoman dan jadwal yang jelas. Yang ketiga, kandidat unggulan harus memiliki kontak dengan CEO yang sedang menjabat. Dan yang terakhir, batasi masa jabatan CEO tidak lebih dari 1 dekade. Next slide. Selanjutnya ada rekrutmen karyawan. Rekrutan karyawan adalah proses di mana organisasi menarik pekerja potensial untuk melamar pekerjaan. Salah satu tujuan utama dari program yang sukses adalah untuk menarik sejumlah besar pelamar yang memenuhi syarat. Penelitian telah menilai efektivitas berbagai metode perekrutan dengan memeriksa kualitas pekerja baru dan tingkat pergantian pekerja baru. Bukti awal menunjukkan bahwa rujukan karyawan dan kontrak yang diprakarsai oleh pelamar menghasilkan pekerja dengan kualitas lebih tinggi dan pekerja yang lebih mungkin untuk tetap berada di perusahaan dibandingkan iklan surat kabar atau penempatan agen tenaga kerja. Next slide. Rekrutan merupakan proses 2 arah. Ketika organisasi rekrut berusaha menarik dan kemudian mengevaluasi calon karyawan, pelamar pekerjaan mengevaluasi berbagai calon pemberi kerja. Selain itu, pencari kerja dipengaruhi oleh jenis industri, profitabilitas perusahaan, reputasi perusahaan, peluang pengembangan dan kemajuan karyawan, dan budaya organisasi perusahaan. Dengan kata lain, penting bagi organisasi untuk memberikan kesan yang baik pada calon karyawan, untuk mendorong individu tersebut mau menerima tawaran pekerjaan. Next slide. Salah satu faktor penting dalam proses rekrutmen yang dapat membantu mengurangi potensi kesalahan persepsi adalah realistic job review, yang merupakan gambaran akurat mengenai tugas dan tanggung jawab satu pekerjaan tertentu. Beberapa dampak positif RJP disebabkan oleh proses seleksi mandiri yang dilakukan pelamar. RJP juga memungkinkan efektif karena menurunkan ekspektasi tinggi yang tidak realistis terhadap pekerjaan dan dapat memberikan informasi pada pelamar yang nantinya akan berguna dalam menghadapi masalah dan stres terkait pekerjaan. Next slide. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Jessica Sasmita. Pada Jessica dipersilakan. Terima kasih moderator. Selanjutnya, penyaringan karyawan. Penyaringan karyawan adalah proses meninjau informasi tentang pelamar kena untuk memilih individu untuk pekerjaan. Next slide.
Selanjutnya ada seleksi dan penempatan karyawan. Seleksi karyawan adalah proses sebenarnya memilih orang untuk pekerjaan dan sekelompok pelamar. Next. Next. Selanjutnya ada model seleksi pegawai. Model rekrutmen atau perekrutan pegawai yang efektif dan produktif sebenarnya cukup sederhana. Ini terdiri dari dua kategori, variabel kriteria dan prediktor. Kriteria atau bentuk tunggalnya, kriteria adalah ukuran keberhasilan. Next. Selanjutnya ada model pemilihan pegawai. Prediktor adalah informasi apapun yang dapat kami ukur tentang pelamar kerja yang terkait dengan prediksi kriteria. Dalam seleksi karyawan, kami mengukur prediktor seperti pengetahuan dan keahlian terkait pekerjaan, pendidikan, dan keterampilan dalam upaya memprediksi siapa yang akan sukses dalam pekerjaan tertentu. Berikut gambar ini mengilustrasikan model pemilihan karyawan ini melalui evaluasi resume dan kinerja wawancara perekrutan dan dari hasil tes kerja pelamar diukur berdasarkan sejumlah prediktor. Next. Selanjutnya ada perekrutan prediksi dalam screening karyawan. Ada dua jenis kesalahan keputusan dalam memilih karyawan. Ketika ada secara keliru menerima pelamar yang tidak berhasil dalam pekerjaannya, kita membuat kesalahan positif palsu yang ada di gambar 4.3. Di sisi lain, ketika kita secara keliru menolak pelamar yang seharusnya berhasil dalam pekerjaan tersebut, kita membuat kesalahan negatif palsu. Meskipun kedua kesalahan tersebut merupakan masalah bagi organisasi, lebih sulit untuk mengidentifikasikan kesalahan negatif palsu dibandingkan kesalahan positif palsu. Kita tidak bisa menghilangkan kesalahan ini sepenuhnya, tetapi kita bisa menerimakan dengan menggunakan strategi pengambilan keputusan yang lebih objektif. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Jessica atas presentasinya. Selanjutnya adalah Haris. Pada Haris, dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator dan teman-teman yang sebelumnya telah menyampaikan. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi tentang pengambilan keputusan seleksi karyawan. Baik, nah setelah pemberi pekerja kumpulan informasi tentang pelamar kerja, mereka itu dapat menggabungkan informasi tersebut dalam berbagai cara untuk membuat keputusan seleksi. Tujuannya apa? Tujuannya utama adalah dalam proses ini adalah untuk memaksimalkan kemungkinan pengambilan keputusan yang akurat dalam memilih pelamar kerja dan untuk memastikan bahwa keputusan dibuat dengan cara yang bebas dari diskriminasi yang sengaja dan tidak disengaja terhadap para pelamar tersebut. Apa itu penempatan karyawan? Merupakan proses memutuskan pekerjaan mana yang harus ditugaskan kepada pekerja yang direkrut. Terus penempatan karyawan itu biasanya hanya terjadi ketika ada 2 atau lebih lowongan yang dapat diisi oleh pekerja baru. Bisa kita lihat ya di gambar di samping. Terus spesialis personalia melihat lebih luas isu seleksi dan penempatan karyawan. Nah, daripada hanya berfokus pada penempatan karyawan potensial pada pekerjaan yang tepat, peneliti dan praktisi lebih memikirkan bagaimana individu tertentu dapat cocok dengan kelompok kerja atau tim tertentu dan dengan organisasi tertentu. Untuk memastikan adanya kesesuaian antara individu dan organisasi kerja serta lingkungan kerja, memungkinkan organisasi tidak hanya memprediksi siapa yang akan bekinerja lebih baik, namun juga membantu meningkatkan kesejahteraan di antara karyawan yang terpilih. Lalu kesempatan kerja sama dalam seleksi dan penempatan karyawan. Nah, pada tahun 1964, Undang-Undang Hak Sipil disahkan. Salah satu bagian dari Undang-Undang Federal ini pada judul 7 itu dimaksudkan untuk melindungi dari diskriminasi, yaitu keuntungan atau kerugian yang tidak adil dalam pekerjaan berdasarkan ras, latar belakang etnis, gender, dan preferensi agama.
Konsep terakhir yang penting dari uniform guidance adalah tindakan afirmatif. Nah, pengembangan kebijakan organisasi secara sukarela yang berupaya memastikan bahwa pekerjaan tersedia bagi orang-orang yang memenuhi syarat tanpa memandang jenis kelamin, usia, atau latar belakang etnisnya. Nah, karena secara umum program tindakan afirmatif itu akan merekrut atau mempromosikan anggota kelompok yang dilindungi dibandingkan individu dari kelompok mayoritas. Nah, jika keduanya itu dianggap mempunyai kualifikasi yang sama. Namun, jika anggota kelompok yang dilindungi kurang memenuhi syarat dibandingkan pelamar dari kelompok mayoritas, biasanya laki-laki berkulit putih dari organisasi tidak berkewajiban untuk memperkerjakan pelamar yang kurang memenuhi syarat. Nah, program tindakan afirmatif biasanya menangani seluruh fungsi personel, termasuk rekrutmen, terus penyaringan, seleksi, penempatan kerja, dan promosi. Nah, itulah tadi materi yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan pada moderator. Baik, terima kasih Haris atas penjelasannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, dapat disampaikan di kolom komentar. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.